jamaah Masjid Al-Falah, jamaah salat subuh MTU Kecamatan Mampang Perapatan, dan wabil khusus kepada guru-guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan kita doakan semoga guru-guru kita pada sehat semua. Yang mulia ayahanda kami Kiai Haji Suryani Abdul Aziz, yang kita muliakan pula orang tua kami, ayahanda kami Ustaz Haji Burhanuddin Nur, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Izzat Soleh Jailani, yang kita hormati guru kita Ustaz Kiai Haji Khairullah Haji Ramli, yang sama-sama kita hormati guru kita orang tua kami, ayahanda kami Ustaz Kiai Haji Muhammad Naseh, yang sama-sama kita memuliakan, kita banggakan guru kita Kiai Haji Munahar Muhtar, yang sama-sama kita muliakan pula guru kita Kiai Haji Mahmun Al-Ayubi, dan juga para ustaz-ustaz yang hadir, yaitu Ustaz Haji Anwar Sadat selaku Ketua DMI Kecamatan Mampang Perapatan, dan Ustaz Haji Hulaimi Haji Ramli selaku Ketua DKM Masjid Al-Falah, dan guru-guru kami, para asatizah yang mungkin belum sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa hormat saya, rasa bangga saya kepada para guru, para ustadz. Semoga mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur, sehingga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mengucapkan syukur kita kepada Allah karena berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita pada sehat semua yang hadir di sini, amin. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya yang hadir di sini, amin. Dan diberikan rezeki yang banyak, kemudahan untuk beribadah, dan semoga panjang umur semuanya, amin. Bapak hadirin yang berbahagia, dari Kampung Keramat ke Pasar Baru, pergi haji ke kota Makkah, kita doakan biar sehat kepada guru-guru, semoga hidup kita menjadi berkah, amin ya. Nah, Bapak saudara-saudara kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersama kita hari ini merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul atau juga peringatan 1 tahun Majelis Taklim Ukhuwah. Alhamdulillah 1 tahun sudah berlalu berjalan. Kita doakan semoga Majelis Taklim ini terus memberikan wadah untuk kita bisa berkumpul, memberikan kita sarana untuk menuntut ilmu dari guru kita yang hadir di sini. Dan kita doakan pula para pengurus MTU atau Majelis Taklim Ukhuwah, mereka diberikan kekuatan iman, kesabaran, kesehatan, dan keberkahan hidupnya, amin. Yang hadir dengan kita juga ada salah satunya di antara para pengurus MTU, kemudian juga dari FUHAB dan dari MUI, serta dari DMI Dewan Masjid Indonesia. Setelah tadi sebelum subuh kita baca Yasin, arwah dan doa, kemudian melanjutkan dengan salat subuh,
Maka pada pukul 4.40 ini kita akan mengikuti kajian kitab Ihya Ulumuddin yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khairullah Ramli. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hafa wa tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang sama kita hormati para guru, para kiai, para ulama, para masyayikh, para hujjah yang dimuliakan Allah bil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Suryani Aziz, Bapak Banganda Bapak Kiai Haji Muhammad Nasih Abdul Rahim, Ustaz Haji Ahmad Khulaini Ramli, Ketua Masjid. Hadir juga bersama kita Ustaz Haji Nurdin Nasir, Ustaz Anwar Sadat, Ustaz Haji Ahmad Faruk Zaini, Ustaz Kiai Haji Ahmad Rifqi Mukhtar, dan para guru yang lainnya, para sesepuh yang hadir bersama kita, tentunya para pengurus sekalian, pengurus masjid, pengurus panitia maulid, dan pengurus MTU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini Allah telah berikan kita banyak barakah, Allah banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisanadil muttasil ila Imam al-Muallif al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullahu taala. Seperti sudah dimaklumkan di pertemuan terakhir waktu pembacaan Ihya Ulumuddin, yaitu kisaran 2 bulan yang lalu, bahwa setelah dibacanya pembukaan kitab Ihya Ulumuddin, maka kita akan melompat ke bagian yang paling penting dari ini kitab, yaitu Kitabul Muhlikat. Itu awalnya demikian. Jadi kemudian sejalan waktu ada satu kitab dalam kitab Ihya yang cukup penting untuk kita kaji, karena bersinggungan banyak di zaman ini, yaitu kitab Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Dan ini kitab ada di kitab Ihya Ulumuddin di rubu' tsani, di seperempat yang keduanya, karena Ihya dibagi 4 kitab. Ada Rub'ul Ibadat, ada Rub'ul Adat, ada Rub'ul Muhlikat, dan ada Rub'ul Munjiat. Dan ini kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar masuk dalam Rub'ul Adat, dan dia kitab yang ke-9-nya. Karena Ihya itu setiap rubuhnya, setiap seperempatnya itu ada 10 kitab, sehingga semuanya ada 40 kitab. Maka orang-orang dulu di Hadramaut, mereka setiap hari baca 1 kitab, sehingga dalam 40 hari khatamin Ihya. Sehingga gak heran kalau kita dengar di antara ulama mereka ada yang sudah baca Ihya sampai ratusan kali, karena begitu adat dan kebiasaannya setiap hari baca 1 kitab, lalu 40 hari khatam, ulang lagi dari awal, sehingga ada slogan di sana disebutkan kadal. Ulama kita mengatakan di zaman dulu, kadal Ihya an yakuna Qur'anan. Hampir saja Ihya itu menjadi Al-Qur'an yang dibaca tiap hari. Dan untuk menyingkat waktu, karena waktu nggak cukup luas, maka saya nggak akan mengartikan
tekstualnya satu demi satu, kata demi kata, tapi poin yang ada sehingga bisa diambil banyak dari majelis ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'na bi'ulum fi daraini amin. Kitabul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tustaftahul kutubu illa bihamdihi ولا تستمنح النعم إلا بواسطة كرمه ورفده الصلاة على سيد الأنبياء محمد رسوله وعبده وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين من بعده أما بعد فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعلمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد walam yash'uru bil halaki ila yaumit tanad. Imam Ghazali di sini dalam pembukaannya beliau katakan bahwa alhamdulillah di mana kitab-kitab tidak dibuka melainkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Selalu ulama kalau menulis karangan maka dia akan memulai dengan kalimat alhamdulillah setelah bismillah. Dan sebagaimana nikmat tidak bisa didapat kecuali dengan berantara sifat karam dari Allah Subhanahu wa taala, berantara kemurahan Allah Jalla Jalla. Lalu beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kata beliau bahwa perkara amar ma'ruf nahi munkar adalah poros yang paling besar di dalam agama ini. Sesuatu yang paling utama dalam ini agama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah tugas yang penting yang diemban oleh para nabi. Allah Ta'ala utus para nabi, tugas pentingnya diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar kata beliau diabaikan, gak diperhatikan, ditinggalkan, maka kenabian bakalan gak ada maknanya. Dan agama lama-lama bakalan ngeredup, lama-lama bakalan hilang ajaran-ajaran agama. Fitnah bakalan menyebar merebak kemana-mana, dan kebodohan bakalan meluas. Itu terjadi kapan? Kalau amar ma'ruf dan nahi munkar tidak ditegakkan, tidak dijalankan, karena dia poros terpenting dia di dalam agama ini, mengambil bagian yang banyak dalam urusan agama kita. Mari kita baca ini kitab sebelum kita masuk munjiat, pakai rubul munjiat, dan kita akan tahu dari ini kitab amal ma'ruf nahi munkar, apakah kalau kita ngerjain amar ma'ruf nahi munkar sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul, diinginkan Allah dalam Quran, syarat-syaratnya, rukunnya, dan nanti akan disebutin. Kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar syaratnya apa, rukunnya apa, begitu akan disebutin nanti. Kemudian waqad kana alladhi khifna an yakun fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idh qad indarasa min hadzal qutbi 'amaluhu wa 'ilmuhu wa mahqa bil kulliyati haqiqatuhu wa rasmuhu fastawlat 'ala al-qulubi mudahanatul khalq wa mahat 'anha muraqabatul khaliq wastarsala an-nasu fi ittiba'il hawa wasyahawat istirsal al-bahaim wa 'azza 'ala basitil ardi mu'minun sadiqun la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Kata beliau selanjutnya, kalau amar ma'ruf enggak dibiarkan begitu aja, enggak ditegakkan, maka kebodohan akan menyebar, agama lama-lama ajarannya akan terkikis, enggak ada lagi nanti yang tahu tentang agama yang sebenarnya bagaimana. Lalu negeri pun bahkan hancur nanti karena semua orang ngerjain mungkar, enggak ada yang mencegah. Halakal ibad, orang-orang pada binasa karena mereka akan melakukan dosa banyak karena dibiarkan itu amar ma'ruf nahi munkar enggak dikerjain. Dan mereka enggak sadar itu kecuali nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah mereka baru sadar ternyata ketika mereka enggak ada yang cegah ketika melakukan mungkar,
wah dosanya banyak betul, kesalahannya bertumpuk-tumpuk. Lalu kata beliau, itu yang kita takutin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terjadi begitu kita takut, kita bayangkan aja sebagai contoh aja nih dalam pemerintahan, kalau penjahat melakukan satu kejahatan karena negerinya rusak, nggak ada lagi polisi, nggak ada tentara, kira-kira gimana itu negeri? Hancur bisa-bisa. Yang merkosa dibiarin, yang mencuri dibiarin, nggak ada toko-toko yang bakalan selamat karena mereka akan dirampas barang-barang mereka dan nggak ada yang peduli. Sebagaimana dulu kita tahu 1981 katanya dengar begitu ya. Ya, toko-toko pada ada yang dirampas ketika terjadi krisis moneter saat itu. Walaupun saya dulu masih di Hadramaut, infonya sampai juga ke Hadramaut saat itu. Itu yang kita takutin kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliau mengucapkan kalimat tarji' itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena memang ini poin utama ini, amal ma'ruf nahi munkar, ilmunya dan pengamalannya juga memang sudah terkikis kata beliau. Dan bahkan hakikatnya, pemahamannya secara hakiki sudah mulai hilang, yang ada cuma tampilannya doang. Lalu hati kebanyakan manusia katanya sudah diliputi dengan mudahana, dicari muka satu dengan yang lain, sehingga dibiarkan orang berbuat kemungkaran. Kenapa? Supaya dapat ujian, dapat harta, dapat jabatan dan lain-lain. Dan hilang dari banyak hati muraqabah, sifat muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau punya sifat muraqabah, dia akan jaga dirinya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya perbuatan dan akhlak dan tingkah lakunya akan lebih teratur. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ini sudah enggak dijalankan, maka sifat muraqabah akan banyak hilang. Dan orang-orang bakalan terlepas begitu aja dalam syahwat, karena enggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ngikutin hawa nafsu seperti hanya bahaim, kata Yasir Salal bahaim, seperti hanya binatang yang dilepas begitu di kemana jadi mau terserah. Karena majikannya nggak peduli, majikannya nggak pegangin talinya atau nggak mengembalakan dia secara baik. Dan kata beliau, wa azza ala basitil ardi mu'minun sadiq la ta'khudhu fillahi lawmatu la'in. Dan udah sedikit di atas permukaan bumi ini seorang mukmin yang benar-benar sadiq, yang benar-benar beriman pada Allah, yang kuat iman, la ta'khudhu fillahi lawmatu la'in, yang nggak takut dengan cacian orang. Nah, kalau ngejalanin amar ma'ruf nahi munkar, mesti tebal-tebal telinga. Dan kadang di dalam beberapa situasi bisa jadi dia terluka, bahkan bisa jadi nyawanya hilang. Nah, udah jarang kata beliau ini beliau bicara di abad ke-5 Hijriah, 1000 tahun yang lalu. Beliau kata udah dikit katanya orang yang ada di permukaan bumi ini yang mukmin shadiq, mukmin yang benar-benar beriman, yang enggak takut dengan celahan-celahan orang. Lalu kata beliau, faman sa'a fi talafi hadhihi al-fatrah wa saddi hadhihi thulmah imma mutakaffilan bi'ilmiha aw mutaqallidan litanfidhiha mujaddidan li hadhihi sunnati ad-dazirah nahidan bi'abaiha mutashammiran fi ihya'iha kana mustathiran min bainil khalqi bi ihya'i sunnatin afdal zamanu ila imatatiha wa mustabiddan bi qurbatin tatadha'alu darajatul qurbi duna dzirwatiha wa nahnu nashrah ilma dzalika fi arba'ati abwab. Kata beliau setelahnya, siapa-siapa yang berusaha untuk menegakkan ini urusan amar ma'ruf nahi munkar, ini beliau bicara di 1000 tahun yang lalu, sebelum 1000 tahun yang lalu di abadnya. Barang siapa yang mencoba menjalankan ini amar ma'ruf nahi munkar dan mencoba menutup celah-celahnya, karena banyak bolong sebab orang enggak jalanin banyak ini apakah ini urusan, maka dia berusaha menjalankannya, mencoba untuk menutupi celah-celah itu, baik dengan mengajarkan ilmunya atau dengan menerapkannya untuk memperbaharui sunnah yang datang dari Rasul ini yang sudah mulai terkikis. Dia pikul beban-beban yang berat itu dengan semangat untuk menghidupkan sunnah. Kalau ada orang yang begini kata Imam Ghazali, maka dia di antara orang-orang yang lain hanya dia yang ngerjain sendirian. Dan orang banyak yang sudah mulai tidak peduli.
Makanya beliau bilang tadi udah azza, udah dikit banget orang di atas permukaan bumi yang ngejalanin ini urusan. Yang ngejalanin urusan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu beliau katakan, "Ha nahnu nashrah ilma dzalika fi arba'ati abwab." Kami akan jelaskan itu ilmu amar ma'ruf nahi munkar di dalam 4 bab. Amar ma'ruf nahi munkar beliau ringkas dalam 4 bab ini. Kalau kita udah baca ini semuanya, kita baru tahu benar-benar bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar, dan apakah kalau kita jalankan atau sedang kita jalankan atau pernah kita jalankan sudah benar jaraknya atau belum. Nah, itu yang paling penting yang kita inginkan dari pembacaan ini kita. Al-babul awal, bab yang pertama, fi wujubil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa fadilati. Beliau akan sebutkan bab pertamanya fadilah orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, dan bahwa hukumnya wajib, dan wajibnya nanti disebutkan ada wajib kifayah, bukan wajib ain. Fardunya fardu apa? Fardu kifayah. Nanti akan disebutkan fardu kifayah artinya kalau idza qama bil ba'd saqatal haraju anil baqin. Kalau udah sebagian orang ada yang ngerjain, maka yang lain udah gugur dosanya. Tapi kalau nggak ada yang ngerjain satu pun, maka semua itu orang sekampung dosa semua. Kalau nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Udah jam 5 aja. Iya. Dan yang kedua, pasal yang kedua, bab yang kedua fi arkani wa syuruti, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Ya, rupanya amar ma'ruf munkar ada rukunnya, ada syaratnya. Dan nanti juga dibahas habis-habisan oleh Imam Ghazali. Ya. Di antara yang saya sebutkan dikit syaratnya, satu di antaranya, kalau kita ingin mencegah kemungkaran dengan syarat jangan sampai kalau kita cegah kemungkaran jadi lebih besar. Kalau ada kemungkaran kita cegah nanti kemungkaran jadi lebih besar, kita diemin aja udah mendingan. Kita diemin aja mendingan. Ya. Guru saya ngasih contoh. Kalau ada di kampung kita ada orang biasanya buka toko, tokonya kecil, diam-diam dia jualan minuman keras. Namanya diam-diam, lama-lama yang tahu nggak? Ada juga yang tahu kan? Ketika tahu, lalu ada orang yang hamas, orang yang semangat tuh amar ma'ruf nahi munkar. Wah, ini nggak boleh begini, ayo kita cegah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian bergeraklah sekelompok orang, sehingga orang ini pun didatengin, dirusak, dia punya tokonya, dihancurin minuman kerasnya. Lalu kalau di zaman kita sekarang ini disebut jadi viral. Kalau di zaman kita sesuatu mudah banget dengan jadi viral. Ketika dia jadi viral, orang-orang jadi iba, malahan itu kesian banget itu orang. Tega banget itu orang-orang ini, orang punya dagangan dihancurin segala macam bla 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 bla. Akhirnya ada orang yang malah bikin donasi kemanusiaan. Banyak terkumpul diserahkan kepada korban yang disebut korban sekarang. Lalu kemudian dengan uang yang banyak itu dibangun lalu toko yang lebih besar. La haula wala quwwata illa, karena cara amar ma'rufnya salah, nahi mungkarnya salah. Kalau bakalan diprediksi kuat bakalan begitu, diam aja dulu. Tapi bukan berarti kita diam, kita biarin. Kita diam, kita cari cara yang tepat untuk supaya tidak sampai tindakan kita sebagai amar ma'ruf nahi munkar menjadi kemungkaran muncul yang lebih besar lagi. Itu nanti diantaranya disebutkan model begitu. Ya, tinggal dikit lagi. Bab yang ketiga, fi majari wa bayanil munkaratil ma'lufati fil adat. Bab yang ketiga menjelaskan tentang penjelasan kemungkaran yang udah biasa dikerjakan di dalam adat istiadat kita. Nanti dijelaskan dari istiadat kebiasaan yang ada di pasar, kemungkaran di pasar apaan. Ya, kalau kita di zaman kita ada kemungkaran waktu bikin pernikahan, apa kemungkaran waktu pernikahan, di dalam pernikahan ada dalam walimah, dalam resepsi, apa kemungkarannya itu. Yang terakhir, al-babur rabi yang keempat, fi amril umara'i wassalatin bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bagaimana umara dan wajib dia menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini pembukaan dari kitab amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Diberikan keberkahan dari ilmunya Imam Ghazali, dan kita insyaallah mencintai beliau dan nanti di hari kiamat bersama beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup,
Hanya saya pamit duluan untuk ke Kerawang karena ada tugas keluarga di Kerawang. Perlu waktu juga 2 jam ke sana baru sampai. Jadi saya pamit dulu. Mohon maaf redha dari para ulama, dari para kiai yang hadir. Dan semoga pertemuan kita ini membawa berkah dan silaturahim ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.